Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak hidup kamu tuh jalan, tapi hati kamu kayak stuck? Bangun pagi, cuci muka, sarapan seadanya, lalu kerja. Semua terasa kosong. Bukan karena nggak ada yang terjadi, tapi karena terlalu banyak yang kamu pendam. Mungkin kamu lagi menyimpan luka dari masa lalu, atau merasa bersalah atas keputusan yang kamu buat dulu. Atau bahkan, kamu sendiri nggak tahu kenapa kamu ngerasa capek. Yang kamu tahu cuma satu. Kamu ingin bebas. Tapi bebas dari apa? Disinilah kita mulai bicara soal sesuatu yang banyak orang nggak sadar, tapi sangat penting untuk jiwa kita. Emotional detox. Emotional detox. Bukan tren, bukan juga metode positive vibes only. Ini tentang keberanian untuk melihat luka kita, menghadapi emosi-emosi yang sudah lama kita sembunyikan, dan akhirnya, membebaskan diri dari beban itu satu persatu. Karena tahu nggak, emosi itu kayak air. Kalau ngalir, dia bersih. Tapi kalau ditampung terus, dia jadi keruh, jadi racun. Dan kita sering banget menampung tanpa sadar. Menampung kecewa, amarah, rasa malu, rasa gagal, rasa ditolak. Dan yang paling berat, rasa bersalah ke diri sendiri. Pelan-pelan, itu semua menumpuk. Dan suatu hari, kamu sadar, kamu sudah nggak lagi jati dirimu yang dulu. Emotional detox bukan cuma curhat. Ini adalah perjalanan pulang ke dalam, ke versi diri kamu yang utuh, murni, dan damai. Kalau kamu lagi berada di fase hidup yang terasa berat banget, mungkin ini saatnya kamu berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk membersihkan. Tapi, mari kita mulai pelan-pelan. Akui bahwa kamu terluka. Kamu nggak perlu selalu kuat. Nggak apa-apa mengaku lelah. Nggak apa-apa mengaku kecewa. Dan yang paling penting, nggak apa-apa merasa gagal. Selama ini, mungkin kamu berusaha baik-baik saja untuk orang lain. Tersenyum biar nggak bikin khawatir. Ngobrol seolah hidupmu aman-aman aja. Siapa yang peduli sama perasaanmu yang sesungguhnya? Hari ini, kasih izin ke dirimu untuk jujur. Jujur pada rasa takut. Jujur pada kekecewaan. Jujur bahwa kamu sedang nggak baik-baik saja. Karena kejujuran itulah pintu pertama untuk penyembuhan. Lepaskan ekspektasi yang menghukum. Seharusnya aku udah lebih sukses. Seharusnya aku nggak bikin kesalahan itu. Seharusnya aku lebih kuat dari ini. Kata seharusnya itu jahat. Tahu nggak, dia datang dari standar yang kamu buat sendiri. Atau dari orang lain, yang kamu kira harus kamu penuhi. Padahal, setiap orang punya waktu pulih yang berbeda. Setiap luka butuh proses sendiri untuk sembuh. Daripada bilang, aku harusnya udah move on. Coba bilang, aku sedang berproses. Dan itu cukup. Hadapi, bukan hindari. Kadang kita pikir, dengan sibuk kita bisa lari dari rasa sakit. Tapi tahu nggak, rasa itu nggak hilang. Dia cuma tidur sementara, dan bangun saat kamu sendiri. Hadapi rasa itu, duduk bareng dia, dengarkan apa yang sebenarnya sedang kamu simpan. Terkadang, jawaban dari pertanyaan terbesar dalam hidup bukan ditemukan di keramaian, tapi dalam keheningan. Maafkan diri sendiri. Ini bagian yang paling berat, tapi juga paling penting. Kamu mungkin pernah salah. Kamu mungkin pernah menyakiti orang lain. Kamu mungkin pernah membiarkan sesuatu terjadi yang kamu sesali sampai hari ini. Tapi, memaafkan diri sendiri bukan artinya melupakan kesalahan. Tapi mengakui bahwa kamu sudah belajar dan layak untuk tumbuh. Tahu nggak, kalau kamu bisa menyesalinya itu tanda kamu sudah berkembang. Orang yang berhati dingin bahkan gak akan merasa bersalah. Jadi, jangan hukum diri kamu terus. Hari ini, peluk dirimu yang dulu dan bilang, aku gak akan terus menyalahkanmu. Aku memilih memaafkanmu. Berikan ruang untuk pulih. Kamu gak bisa menyembuhkan sesuatu kalau kamu terus berlari. Coba kasih ruang. Misal lewat journaling, meditasi, menulis surat untuk diri sendiri, mendengarkan musik yang menenangkan, atau sekadar duduk diam dan merasakan napasmu. Di ruang-ruang sunyi itu, kamu akan menemukan bagian dari dirimu yang hilang.